tentang kota ya. Jadi ada hubungannya antara lahan kalian dengan sekitarnya ya. Kira-kira yang seperti yang pernah saya chat di grup sebelumnya, bahwa kalian harus analisis tentang potensi-potensi yang ada di sekitar. Apakah ada halte umum, halte bus, atau tempat pemberhentian angkot, atau apakah ada JPO di situ, jembatan penyeberangan orang ya. Apakah ada jadi jarak-jarak ke tempat umum seperti jarak ke mall, jarak ke rumah sakit, jarak ke sekolah atau fasilitas pendidikan atau ke pasar ya. Jadi kalian analisis secara kota. Saya mau ada itu. Kenapa? Karena sekarang kita tuh hidupnya kan harus berinteraksi dengan kota ya. Jadi ini materi di arsitektur lingkungan binaan sebenarnya. Jadi bagaimana caranya kita merespon outside ya, atau di luar lahan kita, bukan hanya dalam lahan kita tapi di luar lahan kita. Oke. Jadi kalian menjelaskan tentang batas wilayah, terus regulasinya seperti apa. Nah, terus vegetasi sekitaran site ya, ini kalian sudah pernah lah mencoba seperti ini. Terus di sini jenis tanah ya. Jadi kalau kalian tidak bisa masuk ya mungkin analogikan saja di sekitarnya. Jadi kalau misalkan tadi ada beberapa kasus yang site-nya tidak bisa dimasuki, lihat sekitarnya. Jadi lihat sampingnya, kalau yang bisa dilihat itu lahannya, contoh tanahnya misalkan keras atau bagaimana, tipologi datar atau lempung, itu pasti mirip-mirip lah dengan sampingnya ya. Jadi kalau misalkan lahannya tidak bisa dimasuki, terus ingin menganalisis jenis tanah yang ada dalam situ, kalian bisa lihat dari tanah hasil di samping lahannya ya. Terus di sini ada analisis permasalahan, jadi kira-kira permasalahan apa yang ada di sekitar itu. Nah, ini mirip-mirip yang tadi ya, potensi masalah. Terus kira-kira respon-responnya seperti apa untuk konsep besar kalian ya. Nanti konsep besar kalian untuk diterapkan di HRS buildingnya kalian. Oke, itu lembar 1. Terus lembar 2 di sini biasa analisis site ya, tentang iklim. Nah, iklim juga banyak. Ada kalau mau cari kualitas udara juga bisa ya. Saya tetap tahu bagaimana nanti responnya. Jadi di sini dia menjelaskan tentang kualitas udara, suhu juga di sekitar lokasi. Nah, data-data ini biasanya dapat di literasi internet ya. Jadi kalian tidak perlu mengukur suhu udara di sana, tidak perlu bawa alat pengukur suhu di sana, tidak perlu. Jadi kalian cari data-data internet saja di Makassar. Kalau misalkan ada datanya per kecamatan atau per lokasi kalian itu lebih bagus ya. Terus di sini juga ada kecepatan angin dan arah angin. Nah, di sini ini datanya juga dari data internet ya. Kalian bisa cari windcast atau forecast untuk mencari tahu kecepatan angin di suatu daerah. Jadi kita tinggal masukkan posisinya, terus nanti akan menjelaskan tentang kecepatan angin di daerah tersebut. Di sini dia sudah munculkan respon kira-kira mau seperti apa dengan kecepatan angin dan arah angin yang ada pada lokasi tersebut ya. Ini respon untuk tadi kecepatan udara, suhu dan curah hujan. Jadi dia juga mencari data curah hujan di sekitar lahan tersebut ya. Dan di sini dia mendapatkan bahwa curah hujan itu sekitar 2.856 ini apa ya, per tahun ya. Terus dia responnya adalah membuat sistem pengolahan air hujan ya. Jadi karena curah hujan tinggi katanya ya perlu memanfaatkan sistem pengolahan air hujan atau rainwater harvest. Terus karena angin juga tinggi, dia memanfaatkan tentang fine facade ya. Jadi bagaimana fasad itu bisa menangkap angin ya. Ini konsep konseptual. Jadi ada analisis dan ada konseptualnya di sini. Jadi hasil analisis yang kalian dapatkan itu munculkan respon yang akan kalian berikan. Jadi bukan hanya data yang kita dapatkan ya. Misalkan data begini, terus responnya apa kalian sebagai arsitek untuk ditampilkan ya.
untuk diaplikasikan nanti di desain. Jadi ini respon-respon yang mereka berikan, terus adanya penambahan vegetasi untuk mengurangi kekuatan angin ya, untuk mereduksi polusi juga di sini katanya. Terus ini maksud saya ya secara kota, jadi kalian harus mengetahui posisi-posisi eh, eh, fasilitas-fasilitas umum yang bisa diberikan ya. Jadi ada harus mencari halte bus, jembatan penyeberangan apakah ada dekat situ atau jalur bawah tanah atau MRT. Ya di Makassar kita kenal belum ada ya. Terus di sekitarnya itu apakah ada hunian, apartemen, hotel, shopping mall, perkantoran ya kalian sudah harus mapping ya sekitar-sekitar tapaknya itu apa saja yang ada. Terus next lagi terus ini masih analisis site. Uh, di sini dia menganalisa pencahayaan ya. Jadi pencahayaan maksudnya di sini apakah bangunan-bangunan di sekitar tapak kalian itu merupakan bangunan-bangunan tinggi yang akan mempengaruhi shadowing atau pembayangan di lahan kalian atau tidak ya. Tadi saya lihat kelompok hotel sekitarnya itu cuma lahan-lahan kosong. Ya, berarti kira-kira berarti kelompok hotel itu akan mendapatkan analisis pencahayaan itu eh, maksudnya tidak ada shadowing atau pembayangan ya. Nah, kecuali eh, kelompok kantor sewa mungkin ya karena di sampingnya itu ada gedung Fajar, terus sampingnya lagi ada AAS Building apakah itu akan mendapatkan shadowing atau tidak itu kalian harus pelajari. Jadi kalau misalkan cahayanya semakin cukup tinggi, terus responnya apa? Nah, responnya misalkan di sini dia konsepnya adalah menerapkan second skin fasad dan menerapkan solar panel ya untuk pembangkit listrik. Nah, jadi datanya adalah ini, responnya adalah ini. Oke. Terus di sini aksesibilitas, dia juga menganalisis kondisi jalan ya. Apakah jalan di sini merupakan jalan macet atau seperti apa? Terus di sini ada jalur kendaraan umum. Jadi ini yang maksud saya ya, apakah ada bus lewat di situ, apakah ada angkot lewat di situ, terus bagaimana respon kalian? Ya, apakah dibuatkan halte atau bagaimana? Saya tidak tahu ya. Atau kalian tidak terima angkutan umum, ya tidak boleh parkir di sini, tidak boleh stop. Itu kalian itu sudah termasuk respon desain ya. Jadi kalian analisa posisi-posisi apa namanya tadi fasilitas-fasilitas umum, terus kalian berikan responnya. Nah, dia di sini responnya yang maksud saya tadi ya, yang pernah saya bilang di chat akan menentukan tentang masuk dan keluar site yang kalian buat ya. Jadi posisi kepadatan jalan, posisi tempat turunnya penumpang bus, tempat pejalan kaki itu akan menentukan masuk dan keluar bangunan kalian. Oke. Terus next lagi di sini ada respon terhadap iklim. Uh, di sini dia menerapkan konsep adanya vertical garden di fasadnya, katanya supaya mengurangi panas. Terus juga menggunakan solar panel, ya. Ini konsepnya si siapa ini namanya, Charlita. Terus di sini programming ya, ini maksud saya programming ini sangat penting. Programming ini telah masuk di konsep ya di diagram bubble, program ruang, analisis pengguna sama analisis kebutuhan ruang ya, sudah masuk di situ. Jadi kalian analisa kira-kira penghuni siapa saja yang bisa masuk dalam bangunan kalian. Oke, untuk apa namanya kantor sewa itu di sini dia bedakan sebagai dua ya, ada pengelola dan ada pengunjung. Oh ini bukan kantor sewa, deng, ini office tower, jadi tidak disewa ya. Jadi ini adalah kantornya itu adalah milik
Jadi satu pemilik itu kantornya, bukan untuk disewakan. Artinya ada pengelola atau si pemiliknya kantornya, dan bisa saja ada nanti pengunjung. Ya, kalau misalkan kantor sewa, jadi ada pengelola sebagai pemilik bangunan, ada pengunjung dan ada penyewa ya. Ada penyewa bangunan itu. Jadi istilahnya begini, kalian menghayal mensimulasikan kira-kira pembagian orang-orangnya itu siapa-siapa saja di situ ya. Siapa-siapa saja. Misalkan hotel. Kalau hotel kan berarti ada pengelola pasti ya, ada pengelola. Terus ada orang yang nginep kita sebutnya apa ya? Pengguna lah ya, pengguna atau apa kalian bisa sebut sebagai apa. Terus mungkin ada satu lagi pengunjung ya. Jadi karena bangunan kalian adalah bangunan publik, jadi tetap ada pengunjung. Yang sifatnya pengunjung kan dia cuma datang terus pulang ya. Jadi kalau misalkan kantor sewa dia datang ketemu orang di kantor orang gitu terus pulang. Nah, kalau si penyewa dia datang bekerja sampai jam pulang terus pulang seperti itu. Kalau hotel dia kalau pengunjung ya dia datang terus bertemu rekan atau siapa di hotel terus pulang seperti itu. Apalagi satu apartemen ya. Nah, apartemen pasti ada pengunjung. Kalau misalkan kerabat datang terus berkunjung ke apartemen di situ terus pulang. Jadi kalau apartemen itu kemungkinan terbagi tiga juga ya. Pengunjung, pengelola sama pemilik apartemennya, pemilik unitnya. Ya, karena kan unitnya itu sudah dimiliki, ya. Beda sama hotel yang disewakan atau kantor sewa yang disewakan. Oke. Terus di sini ada aktivitas dan analisis kebutuhan ruang. Jadi aktivitasnya dulu ya, kalian kalau uraikan kira-kira si pengelola itu bagaimana aktivitasnya pengunjung. Saya kira materi ini sudah digunakan pasti di SPA sebelumnya, SPA sebelumnya. Nah, terus di sini, eh, nah tampilan ini saya bukan berarti kalian harus mengikuti ini ya. Ya ini maksud saya. Tampilan seperti ini atau penyajian seperti ini itu kalian bisa bebaskan masing-masing sesuai kreasi masing-masing. Ya, tidak mesti kalian mengikuti bentukan seperti ini atau bentukan SPA kalian yang dulu atau bentukan yang lain. Boleh kalian uh, apa namanya ubah-ubah sesuai kreasi masing-masing. Jadi kalau si Karista ini dia membagi ada tiga kolom di sini, kolom tabel. Dia membagi tentang kelompok aktivitas, terus pelakunya siapa, terus kebutuhan ruang yang digunakan apa. Ya, oke. Jadi dia membagi dulu aktivitas-aktivitasnya di situ. Oke, next. Terus ini programming. Nah, terus dia buat seperti ini ya. Nah, ini salah satu contoh. Tapi kalian bisa kreasikan sesuai dengan bentukan kalian. Jadi di sini dia membagi pembagiannya antara rental office space, ada resepsionis, coworking sama keamanan. Jadi rental office space itu, oh ternyata ada rental office-nya juga ya. Saya kira tadi pemilik untuk pemilik saja. Aktivitasnya itu adalah datang, terus pesan tempat atau menunggu, terus bekerja seperti itu ya. Oke, terus dari sini dari alur kegiatan yang dibuat itu muncullah kebutuhan ruang yang digunakan, yang diperlukan. Ini kebutuhan-kebutuhan ruang yang diperlukan. Jadi pengelola itu butuh ruang apa? Ruang CEO, ruang manajer, ruang keuangan, ruang rapat, ruang karyawan ya. Nah, si Kalista ini juga telah membagi sifat-sifat ruang yang muncul dari kebutuhan ruang. Jadi kalian lihat di sini ada perbedaan warna biru. Ada biru agak muda, ada yang sudah gelap ya, ada yang semacam abu-abu. Nah, di sini keterangannya ada di bawah. Nah, ternyata abu-abu itu sifat sifat ruangannya itu adalah area publik, yang biru muda itu semi publik dan biru gelap itu sudah publik. Harusnya private sih, ini salah ya. Apa publik ya? Masa dapur publik? Ya tidak ya, ini harusnya private di sini ya. Dia ada kesalahan di sini menulis.
Jadi kalian sudah bisa munculkan kira-kira sifat-sifat ruangnya itu seperti apa. Oke. Terus ini untuk yang penyewa areanya seperti apa saja. Jadi dia datang terus langsung ke elevator, lobby, ruang tunggu, terus kerja di ruang kerjanya misalkan di lantai 12 dia kerja terus pulang ya ke area parkir. Nah, di timeline kita juga saya minta adanya diagram bubble. Jadi diagram bubble itu adalah hubungan kedekatan ruang ya. Pasti kalian sudah pelajari hubungan kedekatan ruang. Kira-kira ruang-ruang apa saja yang sifatnya itu berdekatan. Jadi di sini ada keterangannya ya. Jadi bubble-bubblenya itu dia warnanya sudah menandakan sifat ruangannya. Ada yang public, semi public, private. Nah, betul kan dia private yang biru muda, biru tua. Terus di sini ada tanda-tanda tentang hubungan ruangnya. Jadi kalau garis tebal dia sifatnya berhubungan, putus-putus tidak langsung, dan ada arah panas seperti ini artinya berhubungan langsung, artinya saling berdekatan ya, saling membutuhkan. Jadi kalian buat seperti ini, kira-kira area rental office itu kira-kira apa-apa saja yang berdekatan. Misalkan area kamar atau area apartemen itu area-area apa saja, seperti itu ya. Terus besaran ruang. Nah, ini besaran ruang, saya tidak minta analisis besaran ruang, tapi kalian buat saja tabelan besaran ruang, tapi tidak dihitung berdasarkan perabot ya, tidak usah. Jadi langsung kalian saja berdasarkan sumber-sumber yang kalian dapatkan, kira-kira kalau untuk ruang kantor dengan kapasitas 50 orang, dan di sini ada standar bahwa dalam 4 orang itu membutuhkan 24 meter persegi. Itu sumbernya adalah DA. Apa itu DA? Ada yang bisa? Apa itu DA? Data arsitek, Pak. Nah, Data arsitek. data arsitek ya, data arsitek. Jadi total ruang yang bisa dipakai untuk ruang kantor itu sekitar 1.200. Jadi saya minta itu cuma seperti ini ya, tidak perlu yang ada kalian analisis perabot-perabot dulu, itu mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalian pembagian-pembagiannya di sini bisa diatur untuk besaran ruangnya. Terus selanjutnya itu masih sama programming. Oke, masih programming. Nah, ini ya, yang penting juga itu kalian buat programming secara vertikal. Oke. Nah, kemarin-kemarin kalian dari SPA 1, SPA 2 kemungkinan cuma membuat programming secara horizontal. Saya tidak tahu apakah SPA 2 kalian sudah membuat programming vertikal secara vertikal seperti ini. Jadi secara vertikal itu maksudnya kalian membagi kira-kira area area podium atau yang bagian bawah itu sifatnya apa. Ini dia sebutnya ada komersial. Komersial artinya itu bangunan-bangunan seperti fungsi restoran, fungsi laundry, fungsi kafe, fungsi yang penting fungsi yang sifatnya komersial. Komersial itu artinya menguntungkan ya, atau publik. Terus di sini kan ada area terbuka, dia fungsikan nanti di sini adalah green area. Terus karena office-nya ada 3 tipe ya, sesuai dengan TOR kita. TOR kita tuh kalau kelompok office itu cuma 2 tipe ya, ada yang unit 60 sama unit 150. Tapi maksud saya di sini tidak mesti bahwa satu lantai itu setipenya sama ya, bisa campur ya kalau office ya. Begitupun yang lain sebenarnya bisa begitu. Jadi kalau misalkan misalkan lantai 10 itu ada tipe office 60 meter persegi misalkan. Apa ya saya bikin di situ? Ya, ada tipe 60 meter persegi, ada tipe 150 meter persegi. Jadi office-office-nya ini adalah office-office kecil ya untuk TOR kita ya, karena lantainya juga cuma sampai 15 lantai. Jadi office-office kecil saja, bukan office yang besar ya. Jadi maksud saya tadi, setiap lantai itu bisa campur.
Misalkan ada 5 unit 100, tipe 150 yang minimal ya, minimal luasannya bukan berarti maksimal. Jadi bisa lebih dari situ. Nah, di sini sih ini yang bikin dia tidak ada per bagiannya ya. Oke. Jadi sama juga dengan apartemen ya. Kan apartemen di sini ada berapa tipe? Ada 3 tipe. Ada tipe 36, 345 sama tipe 90. Jadi dalam satu lantai bisa saja campur. Bisa saja ada tipe 90-nya, ada tipe 45-nya, dan ada tipe 35-nya. Bisa saja satu lantai tipe 35 semua. 36 ya maksud saya. Oh, tipe 36. Bisa saja dalam satu lantai itu tipe 90 semua. Yang jelas harus mencukupi eh, minimal unitnya ya. Sesuai dengan TOR bahwa tipe 36 itu minimal 50. Tipe 45 itu minimal 30. Kalian sudah pelajari lah itu. Jadi itu maksud saya ya, gunanya programming secara vertikal. Oke. Nah, di sini juga dia ada apa ini? MEP, kira-kira standar-standar ukuran MEP itu seperti apa. Jadi ini isinya dari core-nya ya, isi core-nya ya. Jadi ini programming core-nya dia munculkan. Dia membutuhkan dalam satu core itu lift penumpang 6 unit. Nah, nanti kalian pelajari kira-kira dengan kapasitas kantor sewa kalian seperti itu, kan, apartemen kalian seperti itu, hotel kalian seperti itu. Kira-kira dalam satu bangunan itu membutuhkan berapa unit lift. Itu ada perhitungannya, perhitungan eh, menentukan lift ya. Kalian cari di internet untuk kira-kira standarnya berapa. Jadi ini isi core-nya ya, dia isi core-nya itu apa saja. Jadi ini isi core-nya. Jadi di sini lift penumpang yang dia buat itu ada pembagiannya juga ya. Jadi uh, ada namanya lift sementara. Apa ya? Saya lupa istilahnya. Yang jelas dia itu liftnya itu tidak sampai atas. Jadi dia cuman dasar sampai setengah bangunan. Misalkan 10 saja ya. Lantai 10. Nah, lantai 10 orang itu harus pindah lift lagi untuk ke atas. Seperti itu. Ada juga lift uh, bukan berarti pindah lift ya. Begini. Jadi misalkan dua lift di sini, ada dua lift. Satu lift itu cuma 1 sampai 10 dan lift yang satunya itu 1, 11 dan sampai 20. Jadi dia tidak singgah di lantai 1 sampai 10. Paham ya? Jadi kita bisa bedakan itu. Kenapa dibuat seperti itu supaya bisa menghemat progres jalur naik turunnya penumpang, ya. Jadi kalau misalkan yang paling atas mau pulang gitu, turun liftnya, pasti dia akan menunggu. Sini banyak yang turun, banyak yang turun, banyak yang turun. Lama sekali pasti dia sampai ke atas. Jadi bagian office bagian atas itu dia punya lift sendiri. Nah, jadi dia kerja liftnya itu dari lantai 1, misalkan ke 11. Jadi dia tidak singgah di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak singgah dia di situ ya. Dia langsung 1, 11 dan sampai 20 misalkan kalau dia di top floor ya kerjanya. Seperti itu. Itu hanya jenis-jenis liftnya. Jadi di sini dia sudah bagi ya. Ini si Karis ini orangnya itu sudah bagi. Ada lift khusus basement ke komersial, jadi basement ke komersial itu saja naik turun, tidak sampai ke atas. Ada lift khusus ke komersial ke lantai 8, jadi di sini sampai ke lantai 8. Terus ada yang 8, 16 ya, ada 16, 24. Tapi 8, 16, 16, 24 ini tetap turun ke lantai 1 ya, tetap turun ke lantai ground floor. Tapi mereka cuman mewadahi lift 8 sampai 16. Oke, lanjut. Nah, ini programming zonasi core-nya ya. Jadi dia sudah membuat denah core-nya kira-kira seperti apa isinya, apa-apa yang penting di core. Jadi kalau core itu semua transportasi vertikal ada dalam core ya. Ya.
Nanti kalian akan pelajari mungkin di SSKB tentang jenis-jenis core. Core itu juga bukan hanya satu tempat dalam satu DNA ya. Bisa saja core-nya itu terpisah, split core ya. Bisa saja core-nya segitiga, bisa saja core-nya bulat, bisa saja core-nya kalau tiga mungkin jarang saya lihat ya. Tapi yang jelas itu core-nya itu core itu juga belum tentu di tengah ya, belum tentu. Bisa saja kalian posisikan di sebelah kanan, sebelah kiri ya. Kalau eh, tugas-tugas yang lalu tuh banyak kan core-nya semua di tengah dikerjakan. Ya, jadi programming ruangnya jadi kira-kira ruang-ruangnya itu seperti apa kira-kira analisa posisi-posisinya. Nah, di sini di basement kira-kira apa saja ruangannya? Sini ada tempat parkir, core, tangga. Ini warna-warnanya kayaknya agak salah ya. Kayaknya ini yang kuning-kuning muda ini parkir semua ini. Biru ini baru rem dan lain-lain ya. Terus ini di arena komersil satu podium ya ini. Ya, fungsinya ada apa saja? Restoran, cafe, bar, ATM. Terus ini yang komersil 2 eh, apa saja isinya kira-kira. Jadi bisa saja ada salon atau spa. Jadi semua eh, program fungsi-fungsi komersil ataupun yang dijual di sini berada di komersil ya, area podium. Terus di sini ada pembagian tipe A lantai 1 sampai 8. Jadi dia sudah bagi ya. Jadi nanti si orangnya ini akan membuat Dena itu Dena basement, Dena komersil 1, Dena komersil 2, Dena tipikal lantai 1 sampai 8, Dena tipikal lantai 4 sampai 11 ya. Terus ini lantai top floor-nya mungkin yang paling atas si pemilik bangunan dan ada lantai working space-nya juga. Ini dia ya, ada aturan kebutuhan lift-nya. Ini ada sumbernya kalau saya dulu pelajari waktu di Jakarta ya, ada datanya tentang cara menghitung lift di Jakarta. Tapi kalau saya rasa di Makassar juga ada, pas kalian cari saja cara perhitungan lift. Terus di sini beban puncak lift seperti apa juga, rekomendasi kapasitas lift. Jadi ini jenis lift yang digunakan. Jadi biasanya ini ambil dari katalog produk ya. Ambil dari katalog produk lift. Merek-merek lift itu Sigma, apalagi ya. Kalau kalian biasa lihat naik lift, ya lihat cek-cek di situ tulisannya apa, mereknya. Nah biasanya tuh mereknya itu ada katalognya. Nah katalognya itu ada dimensinya. Dimensi itu ukuran lift itu kira-kira berapa. Seperti itu. Kalian cari standar kira-kira lift merek apa yang kalian pakai ya. Jadi sama ukurannya seperti apa. Ini perhitungan tentang perjalanan bolak-balik ya. Eh, eh, saya rasa kalau bisa kalian bisa buat seperti ini tuh lebih baik lagi ya. Jadi kalian pelajari tentang waktu perjalanan bolak-balik lift itu seperti apa. Jadi kira-kira berapa lama naik turunnya itu. Jadi di sini dia ada total lift yang dibutuhkan ternyata 14 lift. Kawasannya juga sangat besar ya. Oke, terus struktur ya. Saya juga minta ada konsep struktur kan di situ yang kalian menggunakan apa. Nah, ini mungkin akan lebih banyak dipelajari di SSKB. Struktur yang kalian gunakan itu seperti apa. Jadi di sini dia punya core inti bangunan, terus ada kolom-kolomnya. Terus ini jenis kolom yang digunakan di 1 meter ke 80. Ukuran dimensi kolom ini kalian akan pelajari di SSKB. Jadi kalian bisa pelajari kira-kira dimensi kolom yang digunakan itu seperti apa. Terus di sini konsep-konsep struktur yang digunakan adalah ada fine facade. Saya tidak tahu ini apa artinya fine facade ya. Apakah fasadnya akan mengikuti bentuk angin atau bagaimana? Terus perforated aluminium. Jadi ada aluminium. Perforated itu artinya lubang-lubang ya, bolong-bolong.
Jadi aluminium yang lubang-lubang. Mungkin dia tambahkan di fasad, tampilan fasad nanti. Nah, terus ada slab balcony atau shading device. Artinya slab itu artinya plat lantai. Jadi plat lantai yang keluar di ini bagian luar ya. Ini yang bagian luar yang sebelah kanan. Jadi ini baloknya di sini ada kolom, terus slabnya atau plat lantainya itu ada yang keluar sebagai balkon. Ya, saya tidak tahu apakah office apakah perlu balkon. Saya rasa tidak terlalu perlu ya kalau balkon saya tidak tahu. Tapi kalau macam apartemen itu biasanya perlu ya untuk jemuran ya untuk jemuran biasanya perlu. Bahkan kalau di standar kementerian itu sudah wajib ya menggunakan balkon setiap kalau merancang rusun ataupun apartemen. Jadi ada balkon di sini. Nah, artinya dia dia menggunakan konsep slab sebagai shading juga ya. Jadi balkonnya ini keluar uh, sebagai shading. Istilahnya cantilever ya, plat yang menggantung. Oke, next lagi terus utilitas saya juga minta konsep utilitas. Jadi saya minta bentukan seperti ini ya, diagram-diagram seperti ini. Tapi kalian buat lebih menarik lah ya. Kalian buat lebih menarik. Ya, jadi bagaimana proses sanitasi air bersih di dalam tower kalian? Di sini dia pakai sistemnya tuh dua tangki ya, tiga bahkan ya. Jadi ada ground water tank di bawah ya, di basement water tanknya. Terus dia juga ada water tower, jadi ada penyimpanan air di atas top floor. Terus ada house tank, ada penyimpanan air sementara di pertengahan lantai. Terus ada lagi di sini. Nah, supaya apa? Untuk mengakomodasi sumber air di kebutuhan air ya, kebutuhan air di bagian atas supaya cepat ya. Nah, di sini ada titik-titik kuning, itu adalah pompa ya, booster pumps. Artinya bisa eh, kan kita mau angkat ini air dari bawah ke atas, berarti kita pompa ya. Jadi kalau satu pompa saja ini, kalau kayak pompa di rumah kalian ini baru diangkat ke 20 lantai 20 itu tidak akan bisa. Makanya dipakai eh, 3 pompa ya. Nah, ini biasanya ada hitungannya, tapi kalian pelajari saja dulu. Pelajari saja dulu. Terus ini sistemnya seperti apa? Ini sistem secara diagramatik vertikalnya ya, horizontalnya maksud saya ya. Kalau diagramatik vertikalnya seperti ini. Kalau ini sanitasi air kotor ya. Ini karena kebetulan adalah office. Nah, office biasanya toilet itu di center semua, di core semua ya. Jarang ada lantai bangunan yang WC-nya itu dalam office-nya, tidak ada. Semua WC dalam core. Jadi perkantoran itu kalau kita mau ke toilet, ya kita pergi ke core ya, dekat dekat apa namanya dekat liftnya. Contoh sederhana ini kalian bisa lihat di sini sih. Coba cari toiletnya, pasti dekat lift, ya, pasti dekat lift. Karena core-nya itu apa toiletnya itu eh, satu saja di situ ya, tidak boleh di ruang-ruang lain, misalkan ruang akademik, ya tidak mungkin dalam situ ya, pasti harus disatukan. Itu kalau apa namanya kalau office. Nah, bagaimana nanti kalau hotel sama apartemen ya? Ini beruntung banyak ini kelompok hotel ini karena saya dapat materi yang hotel. Maksud saya office ya. Beruntung ini yang kelompok office. Oke, terus ini sistem fire protection. Nah, ini juga sistem uh, proteksi api ya, seperti apa. Nanti di sini kan menggunakan sprinkle, sistemnya seperti apa. Nanti akan ada materi. Mungkin saya cari materi tentang pengendalian api di bangunan tinggi. Sistem elektrikal juga. Ini diagramnya saya rasa ini kurang menginformasi ya, masih masih kurang bagus menurut saya. Mungkin kalian bisa lebih buat menarik. Oke, terus ini konsepnya sudah masuk ke konsep. eh Konsep secara garis besar dia
mau buat seperti apa ini office-nya. Jadi kalian punya ciri khas masing-masing nanti ya. Bangunan kalian itu mau apa? Misalkan hotelnya, apakah hotelnya Four Seasons atau apakah terserah. Yang penting ada permasalahan yang kalian angkat, terus kalian jadikan sebagai isu atau konsep ya. Nah, di sini si ini dia buat ada atmosfer suasana. Jadi dia ingin membuat office yang tenang seperti itu ya. Jadi tenang dan nyaman. Jadi temperaturnya, pencahayaannya, keamanannya, kebisingannya itu enak dirasa. Terus tersedianya atau terwadahinya adalah kebutuhan fungsi dan aktivitas ya. Jadi aktivitasnya juga terwadahi. Nah ini kalian bisa berkata-kata lah apa ide konsep kalian yang ingin munculkan di sini. Nah dari ide konsep awal ini muncullah poin-poin yang perlu diperhatikan ya. Jadi dari konsep awal ini ternyata membutuhkan penghawaan yang baik, pencahayaan yang baik, interaksi sosial, shading bangunan. Jadi adanya nanti ruang pelepas capek katanya. Terus harus memaksimalkan potensi pemandangan. Jadi kalau kita kerja itu enaknya punya view yang baik. Nah, katanya seperti itu. Terus fase ruang kerja dan sebagainya. Nah, terus saya juga minta nanti konsep bentuk ya gubahan massa. Nah, gubahan massa kalian pertama lakukan itu adalah mengelaborasi nilai KDB, KLB, dan lain-lain ya. Jadi kalian masukkan kira-kira maksimal lantai bangunan yang perlu dibangun itu seperti apa. Nah, itulah kalian elaborasi, misalkan diangkat untuk menjadi podium, terus dibentuk gubahan massanya, terus diangkat lagi misalkan, terus ada di sini dia bentuk seperti ini ya. Nah, ini perlu ada alasannya nih, kenapa mau dibentuk seperti ini. Apakah di sini akan dibuat semacam ruang bersama di sini, ruang taman-taman, untuk apa seperti itu. Jadi kalau kita main desain itu tidak boleh langsung jadi ya. Semua pasti harus ada alasannya. Nah, terus sudah masuk ke denah. Ya, saya kira ini tidak perlu dilanjutkan lah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Siapa itu? Ya, Dewi. Kenapa Dewi? Ini saya mau bertanya perihal refuge floor, Pak. Itu refuge floor isinya bisa utilitas yang kayak yang tadi itu yang dibuat penyimpanan air, Pak? Iya, bisa. Tapi kalian harus cari tahu dulu ya, refuge floor itu perlu, apakah perlu kalau misalkan cuma 15 lantai? Tergantung kalian nanti, apakah bangunan kalian 40 lantai? Kalau 40 lantai biasanya harus perlu. Kalau cuma 20, saya belum tahu, saya belum bisa memastikan apakah perlu refugee floor atau tidak. Ya, jadi tidak mesti butuh. Tadi itu kenapa dia menggunakan tank apa penyimpanan air di pertengahan tower? Kemungkinan dalam kan ada perhitungannya juga itu ya, bagaimana caranya kebutuhan airnya. Kemungkinan dia rasa kalau misalkan cuma tower apa namanya tanknya di atas atau water tanknya di atas dan water tanknya di basement itu tidak bisa mencukupi air lebih cepat di area lantai-lantai yang tengah. Makanya diperlukan water tank di lantai-lantai yang bagian tengah. Seperti itu. Tapi dalam hal ini lantai tersebut itu sudah disebut sebagai refugee floor ya. Artinya refugee floor itu lantai yang tidak menggunakan aktivitas sama sekali selain mechanical engineering, mechanical electrical ya maksud saya. Cuma MEP dalam situ. Jadi orang itu untuk penyelamatan kebakaran ya, jadi bisa ke arah situ karena nanti biasanya fasadnya di situ tuh tidak pakai kaca, cuman kisi-kisi, jadi udara bebas kelewat ya.